Halo, selamat pagi. Salam sejahtera keluarga-keluarga Kristiani, saudara dan saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Romo Ave Alupan. Saya adalah Imam Projo Keuskupan Agung Kupang dan sekarang saya berkarya di Paroki Mater Dolorosa Soe, Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya mengambil kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang dalam sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambilnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga-keluarga Kristiani. Pada hari ini, gereja secara khusus merayakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola. Santo Ignatius dari Loyola lahir di Azpeitia, di daerah Basque Spanyol Utara pada tahun 1491. Sejak kecil hingga masa mudanya, Santo Ignatius mengecap kenikmatan hidup mewah di lingkungan kerajaan. Ia dididik dalam tradisi dan tuntutan istana yang tentunya sangat ketat. Kemudian pada tahun 1517, ia menjadi seorang tentara Spanyol. Sebagai seorang tentara, tentunya ia harus berjuang melawan dan membela negaranya. Satu peristiwa pun terjadi ketika tentara Prancis datang menyerang. Akhirnya Ignatius mendapatkan luka yang sangat berat, dan akibat cedera yang ia alami, ia harus dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 tahun. Selama masa perawatannya itu, inilah titik awal di mana Ignatius
mulai meniti kehidupannya yang baru. Berkat buku-buku doa yang ia baca, buku-buku tentang kisah Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kisah tentang santo dan santa menggerakkan hatinya untuk menjadi manusia yang baru dan mau hidup baru bersama dengan Kristus. Pada akhirnya, ketika Ignatius sembuh dari sakitnya, ia menjalani sebuah kehidupan yang lebih mulia bersama dengan Kristus dan menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan dengan mendirikan Ordo Serikat Yesus. Ia bersama dengan para pengikutnya, teman-teman seordonya, hidup berbakti kepada gereja. Melalui moto hidup Serikat Yesus, et maiorem Dei gloriam, ia mendirikan banyak kolose, antara lain Kolose di Roma, yang sekarang menjadi Universitas Gregoriana, dan Kolase di Jerman, yang didirikan khusus untuk calon-calon imam. Semasa hidupnya dan semasa perjalanan karyanya, ia banyak mengutus rekan-rekan sekongregasinya untuk berkarya berkeliling di seluruh dunia untuk menjadi pewarta-pewarta Kristus dan berkarya di berbagai negara. Dan pada akhirnya, Ignatius wafat pada tanggal 31 Juli tahun 1556. Kemudian ia digelari Beato pada tanggal 3 Desember tahun 1609 oleh Paus Paulus ke-5 dan oleh Paus Gregorius yang ke-15. Ia dinyatakan sebagai santo dalam Gereja Katolik pada tanggal 12 Maret 1622. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari Santo Ignatius ini. Bacaan Injil yang kita dengar tentunya juga mau mengajak kita sekalian untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia di dalam menjalankan tugas, kepercayaan, dan juga kehidupan yang kita jalani sebagai keluarga Kristiani. Akan ada banyak konsekuensi yang harus kita tanggung. Akan ada banyak tantangan yang harus kita jalani. Dan tentunya kita juga akan harus dan mampu dalam menjalani kehidupan ini dengan memikul salib yang pastinya amat sangat berat. Bacaan yang kita dengar berbicara kepada kita sekalian tentang bagaimana seorang nabi, yaitu Yohanes, yang berani tampil di depan umum untuk mengkritik hal-hal yang kurang baik dan kurang berkenan. Ia mengkritik Herodes yang menikahi Herodias, yang adalah istri dari saudaranya. Yang menjadi suatu hal yang cukup aneh, ternyata yang merasa tersinggung adalah Herodias. Sehingga pada akhirnya ia membuat siasat untuk membunuh Yohanes. Akibat dari kecerobohan Herodes yang bersumpah ingin memberikan apapun yang diminta oleh anak Herodias, pada akhirnya Yohanes dibunuh. Saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Kristiani yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan perjalanan dan segala hal yang kita lalui, khususnya dalam keluarga Kristiani, seringkali
Pertengkaran dalam keluarga Kristen berakhir dengan sebuah keputusan yang bertentangan dengan hukum perkawinan Katolik. Asas perkawinan yang satu dan tak terceraikan seringkali dinodai dengan sikap dan keegoisan pribadi. Maka, sebagai keluarga Kristen, kita semua diajarkan untuk memiliki komitmen di dalam diri. Sudah dari awal keputusan untuk menikah berasal dari keputusan bebas, dan dari situlah kita diajak untuk setia. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi nabi-nabi masa kini. Kita tidak perlu dipanggil nabi, tetapi semangat kenabian tentunya harus tetap bernyala di dalam diri kita. Khususnya dalam keluarga Kristen, kita harus mampu mengatasi segala masalah dan problem di dalam rumah tangga dengan hati yang dingin dan terbuka, saling memaafkan, saling menerima, saling memberi, dan tentunya saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lihatlah juga Bapak dan Mama, saudara dan saudari, tantangan yang kita hadapi, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga, adalah tantangan yang harus menguatkan kita. Sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan rumah tangga, Yesus, Maria, dan Yosef adalah teladan utama yang harus kita ikuti. Terkadang dalam kehidupan ini akan ada badai, arus, dan gelombang yang menghampiri. Tetapi ingat, ketika arus, badai, dan gelombang itu tak mampu lagi kita atasi, ingatlah bahwa Tuhan adalah dermaga yang harus kita singgahi untuk membuat diri kita lebih aman dan tentram. Tuhan mencintai kita selalu. Salam sejahtera, salve.